Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengundang kita sekali lagi untuk boleh menikmati persekutuan dengan Dia, Allah yang hidup itu. Karena itu kita akan memulai ibadah pada hari ini. Karena itu dengarkanlah panggilan firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah, Bapa yang setia, Raja yang layak untuk dipuji dan disembah. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa hati kita bersyukur untuk kesempatan yang indah kita boleh datang menyembah Dia, Allah Bapa kita yang penuh kasih, Allah yang selalu beserta dengan kita. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Kami percaya Engkau ada di sini bagi kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Terpujilah Dia, Allah Bapa kita yang penuh kasih. Dia sungguh mengenal kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Betapa kasih-Nya nyata melalui pengorbanan putranya Yesus yang mati bagi kita. Marilah kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Di dalam doa teduh, singers mengiringi pujian ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Ku kudus sucikan diriku. Kehendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita pujikan lagu ini bersama. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kita sebagai umat tebusan Tuhan, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Meskipun lemah iman kita, tetaplah sandar padanya. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar
biarlah sampai akhir hidup kita, kita senantiasa berpegang teguh dan bersandar hanya kepada Dia, Allah pemelihara hidup kita. Karena sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Mari berpegang pada janjinya. Tiada hal yang mustahil asal sandar kepadanya. Tiada hal yang mustahil asal sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya. Asal bersandar padanya dan pegang janjinya. Karena semua di dunia baginya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil asal sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya. Asal bersandar padanya dan pegang janjinya. Karena semua di dunia baginya tiada yang mustahil. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you trust in His word. Into the voice of God today. Is there anything too hard for me? And put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Sungguh amin, tiada yang mustahil baginya. Dia Allah kita yang sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita senantiasa setia dan taat kepada firman-Nya, tekun menantikan Dia. Biarlah lagu ini menjadi doa kita dan persiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Doa kita, berikanlah kami hati seperti hamba Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dan kebenaran sampai selamanya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku kan membawa Apapun juga apapun juga kami datang ke dunia. saat ku datang ke dunia. Kami tinggal semua Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang memaham dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang memaham dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melayani jemaat sekalian di tempat ini. Ini kedua kalinya saya ke GKKA Arjuna. Yang pertama saya melayani kebaktian pemuda di lantai atas. Dan ini pertama kalinya saya melayani di kebaktian umum. Tapi memang kali ini suasananya berbeda. Di sini tidak ada jemaat sama sekali. Saya sudah beberapa kali khotbah online rekaman seperti ini, tapi setiap kali melihat kursi-kursi ini kosong, saya masih belum terbiasa gitu ya. Jadi setiap kali lihat catatan lalu nengok ke depan, saya kadang bingung, loh kok kosong, berkali-kali seperti itu, masih belum lazim gitu. Tapi di PowerPoint sebelumnya ada tulisan walau belum lazim hati tetap intim gitu kan ya. Nah supaya kita bisa lebih intim, saya dengan jemaat GK Arjuna di sini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Esra Iskandar, bisa dipanggil Esra, bisa dipanggil Iskandar. Saya adalah seorang dosen di Universitas Kristen Petra dan saya mengajar kelas-kelas yang berhubungan dengan agama Kristen seperti filsafat dan etika, dan di semester ini saya membuka mata kuliah baru yaitu Film and Philosophy. Jadi ini membahas film dan kaitannya dengan perspektif iman Kristen. Nah, jemaat sekalian, nats kita hari ini berasal dari kitab Wahyu yang berada di bagian paling akhir Alkitab kita. Pasal yang ketiga ayat 7 hingga 13, yaitu surat kepada jemaat di Philadelphia. Sekali lagi, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 hingga 13, surat kepada jemaat di kota Philadelphia. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup.
apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sejak beberapa minggu lalu kita sudah membahas satu persatu surat kepada jemaat-jemaat di gereja-gereja kuno ini. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis. Sekarang kita tiba di Philadelphia dan yang terakhir Laodikia. Dibandingkan dengan surat-surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota lain, surat kepada Philadelphia memiliki banyak sekali kosakata Yahudi. Bahasa-bahasa, kata-kata yang hanya diketahui orang-orang yang berasal dari latar belakang agama Yahudi. Misalnya ada kata kunci Daud. Di situ juga tertera ada kata jelas orang Yahudi, jemaah iblis. Nah, kata jemaah iblis ini di bahasa aslinya itu adalah sinagoga iblis. Lalu ada juga kata bait suci dan yang terakhir kata Yerusalem yang baru. Ini adalah kosakata yang sangat familiar, sangat akrab di telinga orang-orang yang berasal dari agama Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, mengapa demikian jemaat sekalian? Ini karena kota Philadelphia itu dekat dengan kota Sardis. Dan kota Sardis merupakan salah satu kota yang memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar pada zaman itu. Jadi selain di daerah Yerusalem sendiri, Palestina, komunitas Yahudi yang terbesar itu ada di kota Sardis. Dan kota Philadelphia itu relatif cukup dekat dengan kota Sardis. Dan ada beberapa temuan-temuan para penafsir Alkitab yang menunjukkan data bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu, terutama yang dari komunitas kota Sardis, itu memang sengaja menghalang-halangi proses penyebaran Injil. Orang-orang Yahudi yang masih setia kepada agama Yahudi, agama yang lama, mereka tidak ingin supaya sesamanya orang-orang Yahudi menjadi pengikut Kristus, yaitu menjadi pengikut mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak mau dan mereka terus berusaha untuk menghalang-halangi proses penyebaran Injil ini. Dan ini adalah sebuah hambatan, sebuah tantangan yang luar biasa bagi jemaat Philadelphia. Karena apa? Karena kita melihat di ayat 8 tertulis bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jemaat Philadelphia pada saat itu jumlahnya relatif kecil. Jadi secara komunitas, secara suara mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup gitu ya untuk keluar atau menghindari tekanan dari orang-orang Yahudi yang masih setia kepada agama mereka yang lama. Nah, karena komunitas Yahudi yang relatif kecil ini, sedangkan hambatan dari komunitas Yahudi yang setia kepada agama lama itu masih cukup besar, maka jemaat Philadelphia melalui surat ini mereka mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Mari kita lihat di pembukaan surat Philadelphia ini. Di situ tertulis bahwa ini firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah,
Mengapa kalimat pembukaan ini adalah sebuah kalimat penghiburan yang luar biasa? Karena di sepanjang Alkitab, jika kita mendengar kata yang kudus dan yang benar, sebutan yang kudus dan yang benar hanya merujuk kepada sosok Allah saja. Ini adalah sebutan khusus hanya bagi Allah. Allah sendirilah yang mengirimkan surat ini sebagai penghiburan bagi jemaat Philadelphia. Dan di sini kita juga menyaksikan bahwa Allah yang kudus dan yang benar itu juga adalah Allah yang memegang kunci Daud. Maksudnya apa kunci Daud di sini? Kunci Daud berasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya pasal 22 ayat 22. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mirip ya dengan yang kita baca di surat Wahyu ini, seperti ini ya, seperti copy paste gitu ya. Nah, mengapa di surat kepada jemaat Philadelphia ini ada kutipan langsung dari Yesaya? Nah, sekali lagi surat ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia yang mayoritas adalah komunitas Yahudi yang sudah akrab dengan perjanjian lama. Siapa sih orang Israel, orang Yahudi yang tidak tahu tentang Raja Daud? Jadi kutipan Yesaya ini sebuah penegasan bahwa Allah yang kudus dan yang benar tidak pernah meninggalkan orang Israel. Karena Allah yang kudus dan yang benar itu pada saat yang sama juga adalah Allah Israel, Allah Yahudi, Allah perjanjian lama yang sedang memberikan penghiburan bagi mereka. Jemaat sekalian, berikutnya jika kita soroti, ada tiga janji yang Allah berikan kepada jemaat Philadelphia. Yang pertama, Allah berjanji akan menyerahkan musuh-musuh tersungkur di bawah kaki mereka. Kedua, Allah juga berjanji akan melindungi mereka di hari pencobaan. Dan yang terakhir, bagi yang menang, Allah akan menjadikan soko guru. Nah, jemaat sekalian, mari kita memberikan perhatian khusus kepada kata soko guru. Saya sudah cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata soko guru itu artinya adalah tiang tengah. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan kata guru, meskipun namanya kata soko guru, ternyata sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata guru. Tapi kata soko guru itu justru artinya adalah tiang tengah. Di dalam bahasa Inggris disebut pilar, dan di dalam bahasa Yunani disebut stulos. Dan kita sering, mungkin kita pernah melihat di internet bahwa kebudayaan Timur Tengah yang pada saat itu berada di dalam penjajahan bangsa Romawi dan memiliki kebudayaan Yunani kuno, itu bangunan-bangunannya itu memiliki banyak sekali tiang-tiang dan pilar-pilar yang begitu kokoh. Dan kita sering kalau dengar istilah bangunan klasik yang ada di dalam bayangan kita itu pasti bangunan dengan pilar-pilar yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno ini. Dan inilah yang dimaksud dengan kata soko guru. Jika surat ini ditulis bagi kita jemaat GKKA Arjuna yang hidup di abad 21, mungkin kata pilar atau kata tiang ini tidak memiliki hubungan emosional dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Tetapi bagi jemaat Philadelphia yang hidup 2000 tahun yang lalu, kata pilar, kata tiang ini adalah sebuah kata yang memiliki makna emosional tertentu. Mengapa demikian jemaat sekalian? Ini karena Philadelphia, kota Philadelphia yang sekarang ini termasuk di wilayah negara Turki, itu kota yang sering dilanda dengan gempa bumi. Dan ahli sejarah menemukan bahwa 50 tahun sebelum surat Wahyu ini ditulis, ada gempa bumi yang sangat
besar yang sangat luar biasa yang menghancurkan kota Philadelphia dan juga kota-kota di sekitarnya, termasuk salah satunya adalah kota Sardis. Itulah mengapa banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk tidak lagi tinggal persis di tengah-tengah kota Philadelphia, tapi mereka tinggal di pinggiran gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya kota Surabaya ini kota utama, kota metropolitan, berarti pinggirannya itu mungkin daerah-daerah Sidoarjo dan Wiyung gitu. Nah jadi banyak orang-orang yang hidup di zaman ini tidak tinggal persis di tengah-tengah kota Philadelphia. Seluruh bangunan kota yang megah termasuk kuil-kuil, dewa-dewi, semuanya runtuh. Tiang-tiang yang begitu kokoh dan megah itu juga roboh. Dan di sini, di dalam surat kepada jemaat Philadelphia, Allah menjanjikan bahwa jika kita menjadi pemenang, kita akan menjadi pilar di dalam bait suci Allah yang kekal. Bagi jemaat Philadelphia yang hidupnya sehari-hari mengalami kecemasan, kegalauan, sewaktu-waktu tempat tinggal mereka, kota mereka, rumah mereka, sewaktu-waktu bisa rontoh, bisa hancur. Mereka mendapatkan sebuah jaminan, jika mereka menjadi pemenang, mereka akan menjadi pilar, tiang di dalam bait suci yang tidak tergantikan, yang tidak pernah bisa runtuh atau hancur. Ini adalah sebuah janji pengharapan yang luar biasa, penghiburan yang hanya berasal dari Allah yang kudus dan benar. Di bagian akhir kitab Wahyu nanti di pasal 21 dan pasal 22, kita akan membaca bahwa di Yerusalem yang baru nanti tidak akan ada pilar-pilar fisik. Tidak akan ada pilar-pilar fisik. Karena yang menjadi pilar, yang menjadi tiang adalah kita semua, orang-orang beriman, jemaat sekalian. Dan ini membuat kita teringat sama seperti lagu sekolah minggu, bahwa gereja bukan gedungnya, gereja bukan tiangnya, gereja bukan pilarnya, tetapi orang-orangnya. Jemaat sekalian, kita kalau misalkan sering mendengar kata gereja bukan gedungnya tapi orangnya, dan ketika kita mengaitkan dengan pandemi yang sekarang ini kita alami dan kita ibadah online di rumah masing-masing, kita mungkin berpikir ya, sia-sia juga ya bangun gereja besar-besar gitu, mahal-mahal, tapi kalau akhirnya semua ibadah dari rumah masing-masing. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang sudah mulai nyaman dengan ibadah online dan kita mulai berpikir-pikir lagi, iya ya, buat apa juga ya kita setiap minggu ke gereja fisik, menghabiskan bensin kalau misalkan gerejanya jauh, belum lagi cari parkirnya susah, toh ibadah seperti ini juga sudah bisa. Beberapa dari kita mungkin berpikir demikian, kadang saya pun juga berpikir demikian. Tetapi hari ini, saudara sekalian, jemaatku terkasih GKKA Arjuna, ketika saya duduk dan mendengarkan praise and worship dilantunkan, saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang tidak bisa sepenuhnya kita dapatkan ketika kita ibadah online. Saya duduk di depan dan mungkin karena di sini tidak ada jemaat, mungkin audionya bisa lebih maksimal. Dan di sini saya bisa mendengarkan dengan jelas bahwa ada suara backing vokal dari suara bass dari Bapak siapa ini saya nggak tahu namanya. Pak Sinsiang, sangat terdengar dan sangat pas gitu ya masuknya gitu. Lalu ada juga lantunan biola dari saudara ini. Nah, saya nggak tahu apakah nanti di rekaman ketika di live stream lewat YouTube, jemaat sekalian bisa mendengarkan detail-detail biola dan detail-detail backup vokal yang indah itu. Saya kok pesimis itu semua bisa terekam dengan sempurna. Tapi bukan sekedar detail-detail vokalnya yang indah itu yang membuat
saya merasa kangen dengan ibadah fisik. Tetapi nuansa untuk bersama-sama sebagai saudara seiman memuji yang maha kuasa, itulah yang miss. Gereja memang bukan gedungnya, gereja memang orangnya. Dan spirit memuji dan memuliakan yang kudus dan yang benar yang ada di setiap kita jemaat-jemaat sekalian. Inilah yang menjadi luar biasa ketika kita bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah. Saya kadang bertanya-tanya dan membayangkan, suatu saat nanti di Yerusalem yang baru, di surga nanti, masih ada gereja-gereja enggak ya gitu ya? Gereja-gereja gitu. Saya menduga di surga nanti enggak akan ada gereja sama sekali. Karena setiap jemaat, setiap dari kita, setiap orang kudus yang berada di sana, kita semua adalah gereja. Dan saya membayangkan pujian dan penyembahan tidak perlu lagi ditutup oleh gedung-gedung fisik. Kita bebas memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saya membayangkan surga nanti penuh dengan orang-orang yang para artis, pemain musik, orang-orang yang suaranya merdu, dan mungkin yang suaranya pas-pasan seperti saya cuman bisa nonton gitu satu persatu. Ini adalah sebuah komunitas yang begitu luar biasa dan indah. Dan suatu saat nanti jemaat sekalian, kita semua akan sama-sama berkumpul di sana. Kita sudah mengetahui latar belakang surat Philadelphia, kita juga sudah mendengar janji Allah kepada jemaat. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan janji Allah tersebut? Kalau kita membandingkan surat Philadelphia dengan surat-surat ke kota-kota yang lain, ada satu hal yang mencolok. Di dalam surat ke kota-kota yang lain, selalu disebutkan ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing gereja. Malah ada yang jelas-jelas berisi teguran. Jemaat Sardis misalnya disebut jemaat yang mati. Jemaat Laodikia disebut jemaat yang suam-suam kuku. Tapi di dalam surat Philadelphia isinya hanya kalimat-kalimat pujian. Misalnya di dalam ayat 8 dan 10 disebut 2 kali bahwa engkau, yaitu jemaat Philadelphia, menuruti firman-Ku. Ini adalah sebuah pujian yang luar biasa karena ini berasal dari Allah sendiri. Engkau menuruti firman-Ku. Tema gereja kita Godly Family. Gereja yang serupa dengan Kristus. Seperti apakah gereja yang mendapat pujian dari Kristus? Seperti apakah gereja yang serupa dengan Kristus? Berkenan di hadapan Kristus. Jawabannya ada di sini, jemaat sekalian, yaitu gereja yang menuruti firman Tuhan. Dan karena gereja, sekali lagi, adalah orang-orangnya, mari kita bertanya, mari kita merenungkan masing-masing pribadi. Sudahkah hidup kita menuruti firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Telinga kami sudah mendengar firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menuruti firman-Mu seperti jemaat Philadelphia. Kami mohon ya Roh Kudus untuk jagai hati dan pikiran kami selalu. Karena kami pun ingin mendengarkan pujian dari Allah yang kudus dan benar seperti jemaat Philadelphia. Dan merengkuh janji-janji-Mu. Menjadi soko guru, pilar, tiang yang kokoh dan tidak tergantikan di surga kelak. Dengarlah seruan hati kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di muka bumi ini, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya akan mendoakannya, silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing mengaminkannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi jikalau pada hari ini kami boleh menikmati undangan ibadah yang Tuhan adakan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Allah pencipta kami. Bahkan kami boleh menikmati hadirnya Kristus yang boleh memberkati setiap kami. Tuhan, kami rindu bahwa kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan dari waktu ke waktu itu sanggup menolong kami berdiri mengatasi berbagai pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Secara khusus ya Tuhan, ketika kami berada di dalam satu kondisi di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang menopang kehidupan kami, meneguhkan janji-janji Tuhan yang kami aminkan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami untuk memiliki hati yang peka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dan melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang setiap minggunya boleh Tuhan utus dan boleh memberitakan firman yang hidup itu. Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam aktivitasnya sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa bangsa dan negara kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-75. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami sebagai warga negara ini ya Tuhan. Kami boleh senantiasa mendoakan negeri ini supaya menjadi satu negeri yang takut akan Tuhan. Dan melalui negeri ini ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki presiden yang begitu loyal, yang memiliki hati untuk memimpin negeri ini, bahkan mendedikasikan hidupnya untuk negeri kami yang tercinta Indonesia ini. Engkau memberkati Pak Jokowi, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati aktivitasnya di dalam melayani negeri ini. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, supaya beliau boleh terus Tuhan pakai sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan bagi negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di kota Surabaya ini. Biarlah melalui GKKA Indonesia Jemaat Surabaya ini nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dan itu berarti setiap kami pribadi lepas pribadi sebagai gereja Tuhan, kami boleh memberitakan kabar sukacita, yaitu Kristus yang sudah mengubah kehidupan kami secara pribadi. Dan biarlah kehadiran kami di kota Surabaya ini boleh menjadi berkat bagi orang lain yang merasakannya. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami sebagai pribadi, sebagai gereja Tuhan. Karena gereja sekali lagi bukan gedungnya, tetapi setiap individu yang ada di dalamnya, yaitu kami sebagai umat pilihan yang Tuhan panggil
dan keluar dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekali lagi negeri ini, berkati gerejamu, dan berkati setiap kami sebagai gereja-gereja Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah masing-masing pribadi yang dikenal olehnya. Dia Allah yang mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Dia mengenal segala jalan hidup kita. Dia telah memilih dan mengasihi kita. Sungguh, Dia Allah kita yang layak kita percayai. Sampai akhir hidupku, ku tetap setia kepadamu, ya Tuhan.
Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah Bapa kami, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh mengenal siapa kami sesungguhnya. Betapa hati kami bersuka cita, kami mau dengan tekun menantikan Engkau. Kami mau Tuhan dengan tekun berpegang akan janji-Mu. Dan sungguh Tuhan, inilah komitmen kami. Kami rindu setia mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, mempersembahkan korban syukur kami, persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan itu, dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami mempersembahkan segenap diri kami, sepenuh jiwa kami, hati, pikiran, dan diri kami Tuhan, jiwa raga kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang begitu besar. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus memegang teguh pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Kita berserah penuh pada rancangannya bagi kita, dan tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Amin.
bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya dalam ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat menjadi berkat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.